Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه لا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah yang berhadir, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan kewajiban kita fardu subuh, kita masih bisa untuk melanjutkan kajian kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pagi ini insyaallah kita akan baca Al-Baqarah ayat 124 sampai nanti 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Sallallahu alaihi wasallam.
kita terjemahkan perkataan wa dan iz ketika. Jadi dan ingatlah ketika ibtala menguji Ibrahim Rabbuhu Robnya. Di Ibu Bapak-Bapak, ayat ini memang agak unik. Kalau kita terjemahkan perkataan seperti sebentar ini, dan ingatlah ketika menguji Ibrahim Tuhannya. Sama uji. Nah, jadi kita harus paham juga bahasa Arab. Dan ingatlah ketika menguji akan Ibrahim Robnya. Ingatlah ketika Rob Tuhan menguji Ibrahim. Jangan awak salah baca. Kalau kita salah baca, kita baca ayat itu berbunyi wa izibtala Ibrahimu Rabbahu. Kalau seperti itu kita membacanya izibtala Ibrahimu Rabbahu. Itu memang Ibrahim yang menguji Tuhannya. Adanya baris sebelumnya, Bu. Nah, jadi sebetulnya ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim, ketika menguji akad Ibrahim Tuhannya. Kalau cara sesuai dengan itu bi kalimatin, dengan kalimat-kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu susunan dari beberapa kata. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu kata dawak. Ya, jadi kalimat itu dalam bahasa Arab tiba di bahasa Indonesianya kata. Nah, kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah. Nah, jumlah. Jadi bi kalimatin, kalau terjemah letterleknya dengan beberapa kata-kata. Ahli tafsir menerjemahkan itu dengan bermacam ujian. Bi kalimatin. Fa'atammahunna, fa maka atamma, menyempurnakan Ibrahim hunna. Hunna itu kembalinya merja'nya kepada kalimatin. Maka menyempurnakan Ibrahim akan ujian-ujian itu. Qala, Allah berfirman, inni sesungguhnya aku ja'iluka, menjadikan engkau linnasi bagi manusia imama, sebagai pemimpin. Qala, Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Dan bagaimana dari keturunanku? Qala, Allah menjawab, la yanalu, tidaklah mencapai janjiku az-zalimin, akan orang yang zalim. Wa iz ja'alna, dan ingatlah ketika kami jadikan al-baita, rumah itu, masabatan, tempat berhimpun, linnasi, bagi manusia, wa amna, dan tempat yang aman.
Wattakhizu dan ambillah min maqami dari makam Ibrahim musalla tempat salat, dan jadikanlah dari makam Ibrahim itu tempat salat. Wa ahidna dan kami janjikan, ada dalam terjemahannya, dan kami perintahkan ila Ibrahim kepada Ibrahim dan Ismail an-tahhira agar kamu berdua membersihkan, untuk membersihkan baitia, rumahku, lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang yang i'tikaf, wal ruk'is sujud, dan orang yang rukuk lagi sujud, rukuk lagi sujud. Wa qala Ibrahim, dan ingatlah ketika berkata Ibrahim, Rabbi ja'al, ya Rabbu jadikanlah, ij'al haza balada, ini negeri, amina, aman, warzuq, dan beri rezekilah, ahlahu, penduduknya, minas samarati, dari buah-buahan, man amana, orang yang beriman di antara mereka, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Qala, Allah berkata, wa man kafara, dan orang yang kafir, fa umatti'uhu, maka aku akan senangkan dianya, qalila, sedikit, summa, kemudian, attarruhu, aku paksa ia, atau aku tarik ia, ila azabin nar, pada azab neraka, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Oh, balik limadza hadza baladan. Kenapa dikatakan baladan? Bagoknya ndak mudah, ndak nama baladun. Ij'al, jadikanlah, hadza tu maf'ul, maf'ul bih, jadikanlah negeri ini. Jadinya ndak jadi fa'il, nah, tapi jadi maf'ul. Nah, baik Bapak Ibu, kita perhatikan ayat ini, ayat 124 tadi diawali dengan wawul ataf, ya, wawu ataf. Dulu sudah kita jelaskan, kalau suatu ayat diawali dengan wawu ataf, pertanda masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Nah, sementara kalau kita perhatikan seakan-akan tidak ada hubungannya, padahal dimulai oleh Allah dengan wawu ataf. Kalau wawu ataf pasti ada hubungannya. Hubungannya, ayat sebelumnya itu menceritakan tentang Bani Israel. Nah, Bani Israel itu merupakan keturunan dari Nabi Yakub. Yakub keturunan dari Nabi, situ hubungannya lah, dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim
disebut di dalam Al-Quran berapa kali? 69 kali. Nah, kalau nak percaya, tong beko. Ada 69 kali. Di dalam surat Al-Baqarah disebut 15 kali. Nah, jadi pertama disebut Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ayat 124 surat Al-Baqarah. Sudah itu ada lagi yang unik. Ibrahim dalam penulisan ada yang pakai ya, alif, ba, ra, ha, kemudian ya, baru mim. Ayo Ibrahim. Tapi dalam surat Al-Baqarah lihat yang ditulis itu tak? Kan ada kan? Nah, sementara di tempat-tempat yang lain ada yang ditulis ya-nya Ibrahim. Kalau dalam ayat saya kan tak ada ditulis ya kan? Barangkali disebut Ibrahim di situ kan? Tidak ada yang ditulis, namun bacaannya tetap kita panjangkan karena barisnya ditegakkan. Apa kok itu? Ya itu dari sononya saja jawabnya. Ada yang ditulis, ya ada yang tidak. Nah, sementara kalau kita baca Al-Quran kata Nabi diberi oleh Allah pahala huruf per huruf. Kalau nak ditulis ya nyok hilang huruf C. Kurang pahala 10 nyok. Nah, dalam bacaannya kan tetap kita panjangkan. Tetap kita panjangkan. Aduh ya ada cuma Ibrahim kan tetap kita panjangkan. Ada ya. Atau contoh awal ayat tadi wa izib tala, ya, dalam tulisannya ada alif, dalam bacaan alif kan tak bunyi. Wa izib tala kan tak bunyi alif lagi kan? Sementara di sini ada alif. Wa izib tala kan ada alif dia kan? Wa izib tala. Nah, Allah memberi pahala dihitung per huruf. Sementara alif tidak ada suaranya, tidak ada bunyinya ketika kita membaca. Wa izib tala. Hilang hurufnya, kurang pahala kita? Tidak. Dia tetap berpahala. Jadi kita dulu penulisan Ibrahim tadi. Jadi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah itu ada 15 kali. Ya, semuanya di dalam Al-Quran ada 69 kali. Yang 54 lagi tersebar pada surat-surat yang lain. Jadi penulisannya ada yang pakai ya, ada yang tak. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu banyak dapat cobaan di kalimatin jamak, dengan beberapa kalimat, dengan bermacam ragam cobaan. Nah, ada yang mengatakan cobaan Ibrahim itu adalah manasi syariat. Ada lagi ujian Ibrahim itu berbentuk hal-hal yang ia alami. Ujian Nabi Ibrahim mulai dari pertama, Ibrahim hidup di tengah-tengah masyarakat musyrik. Ya, pemerintahannya musyrik, lingkungannya musyrik, bahkan orang tuanya sendiri juga musyrik. Nah, ayat tadi mengatakan fa'atammahunna. Ujian itu disempurnakan, sudahlah lingkungan musyrik, pemerintahan musyrik, orang tua pun juga musyrik.
Yang Ibrahim satu lagi musyrik tak istiqomah Ibrahim. Lain kaya surang yo beriman, dia tetap beriman. Nah, itu yang harus awak contoh pendirian Nabi Ibrahim. Sudahlah orang musyrik sekitar semuanya, Ibrahim tegak dengan pendiriannya. Aku tipu dewa badak. Enak. Lah sepakat je orang mengejek dan buruk tu elok kini wah. Lain bisa juga mempertahankan prinsip. Tak awak seorang adalah umum orang seperti itu kini. Itu prinsip tak awak seorang adalah umum orang seperti itu satu lelai. Walaupun awak tahu kerana itu salah, tapi dia lah umumnya orang berbuat bantu itu, dan awak satu sekali. Ibrahim dah. Nah, satu. Yang kedua ujian balik, Ibrahim sangat lama dapat keturunan. Mulai semenjak dia nikah dengan istrinya pertama Siti Sarah, Ibrahim berdoa. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Ibrahim minta anak, tapi tidak sembarangan anak. Anak yang soleh nanya minta. Kalau sedoa wajah Ibrahim, nah iya jawab lagi. Tapi kenyataannya lo tak tulis. Karena aku dapat anak di sekolah SD, SMP, SMA lanjut ke perguruan tinggi. Karena, saya go alih. Nak jadi orang. Mudah-mudahan jadi orang. Dijadikan dia. Doa apa tadi? Saya kok kadang-kadang malah kalau anak belum lagu itu, paling kurang lagunya lalu lah sayang dari pagi sampai petang sampai malam. Nambah bisin kata limana? Lalu. Lah kodang anakku yulai peloloknya. Agak cuma dia orang lalu omanya sana salah. Atau kalau lagu dulu. Kadang-kadang ada lagu ibu dan setiap lalu nak. Ala Guno Jubadak diladangkan kaganti baladang ladu, gunonya nak digadangkan kulai kajadi urang kayu. Akan tak sama Nabi Ibrahim mana? Ibrahim tu dimintanya siapa? Soleh, ini anak kayu. Tak sama Ibrahim kemarin. Makan coba kau dah makan kau makan kau yang dekat. Jadi macam-macam lah tak. Makanya ibu kok melalui anak, melalui cucu, tukar-tukar lagu boleh. Kok selawat, kok kalimah-kalimah thayyibah Al-Quran. Ada dulu ibu kok mulai dari anak dalam kandungan, mulai rajin baca Quran. Tapi nanti baca surah Yusuf aja tadi. Badan surah Yusuf je baca bu. Kan dia ikut leka ganteng olehnya baca Nabi Yusuf. Kira lahir Cobiang. tidak loh. Ajar Qurannya disalah bu. Mungkin apa? Karena salah kan anak. Jadi lah sekian lama Ibrahim nikah nan anak cakudak jono. Alun juga dapat keturunannya sangat mengharapkan dapat keturunan melanjutkan perjuangannya. Akhirnya kejadian Siti Sarah Ibrahim suamiku lah sekian lama nikah kita mengharapkan dapat keturunan yang akan melanjutkan perjuangan. Ternyata sampai saat ini masih belum. Mungkin ampun salah Ibrahim. Ampun tidak mungkin untuk memberikan keturunan. Oleh karena itu Ibrahim nikahlah jelek tak ada Ibrahim. Aku pelajaran di gua. Pelajaran di gua tak kamu. Kita wak Rasul bapak lihat jangan. Kalau kak bapak ditanya,
Makanya coba jadi dah. Cuma Nabi Ibrahim kau ibu lain tak sama je Ibrahim zaman kini. Tak sama je Ibrahim zaman kini. Nah, Ibrahim zaman kini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tak jauh cukup tahun yang kompet dibuka cabang. Cuma sayangnya kawan membuka cabang kantor pusatnya tutup, itulah jampak. Ya kalau kau buka cabang kantor pusat jadi ditutup. Kau mau kena-kena juga pak? Ya salah. Kena-kena juga. Kerja Ibrahim sekali-kali jangan bicara begitu. Saya yakin suatu saat doa kita pasti akan dikabulkan Allah. Ya tak sama Ibrahim kini Pak kan? Kini tak disuruh malah jadi kan? Nah kalau disuruh, lah sekian lah modal. Akhirnya nikahlah dengan Siti Hajar. Nikah dengan Siti Hajar, belum lama menikah tanpa tanda kehamilan. Akhirnya Siti Sarah, iyo malah awak nan salah. Jahajar kapatang ko beruah Jawa dan sekian lah mondak jadi awak nan salah mah. Kece dia pada bulan. Walaupun akhirnya dia juga dapat keturunan. Lah, labara umur Siti Sarah baru punya anak 75 tahun. Ibrahim laba umur 90 tahun. Datang malaikat membawa berita. Kami disuruh singgah dari Allah ke Goa sebelum mengantarkan siksaan buat umat Nabi Lut. Kami suruh ke Goa berita gembira. Berita tu ibu Sarah taklah mulai kehamil, taklah mulai kepunya anak. Mandonga itu tagolak nyok. Bani tagolak sadang de undo sesuk leidak dia mulai lagai kini yo. Makonyo dia kira nama anak tu Ishak, asal katanya dohaka, artinya tertawa. Walaupun dia ditukar Jakob Ishak, tertawa dohaka, tertawa tagolaknya ni mau beritakan. Yang bola 75, apaknya lah 90. Ibu siapa bawa 75 suka gini? Aku hamil balik kan dia ibu lorong sana balik kau kan? Anak bawa 75 hamil balik, ayo ibu lorong kan kan? Ujian. Dan balik karena menegakkan kebenaran Ibrahim sampai dibakar. Ujiannya setelah dibakar diusir. Ingin pula orang mengambil Siti Sarah. Berdoalah Ibrahim, ya Allah, Engkau tempat kami berserah diri, Engkau yang akan melindungi kami. Karena abisan orang yang kami itu penguasa Arab. Berdoa Ibrahim, ya Allah, sehatkan orang ini kembali. Sehatnya, tapi ingin dia menguasai Siti Sarah. Karena ingin dia menguasai Siti Sarah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Pinsan lo orang balik, cameh lo Ibrahim. Ikokok mati penguasa orang lah jelewak dituduh. Doa Ibrahim balik, tapi ditambah doanya sedikit. Kalau jago sehatkan, kini tambah, ya Allah, sehatkan dan sadarkan orang ini kembali. Beda sehat dan sadar bu? Beda. Banyak orang kini dan sehat tapi akhirnya beda. Banyak dan sehat kini beda sadar. Sehat ia oleh sadarnya. Akhirnya minta maaf. Dia kialah hadiah. Hadiahnya Siti Hajar. Jadi situ dapat Siti Hajar saudara. Nah banyak lagi ujian-ujian yang lain. Sehingga Nabi Ibrahim itu termasuk salah seorang dari Rasul yang ulul azmi. Nah, segala ujian itu dia sempurnakan. Nah, jadi yang hidupku ujianmu. Nah, hidup adalah ujian. Awak pun diuji. Bukan hanya sekali setahun, tiap hari malah. Nah,
Guna ujian untuk menaikkan kelas. Sama aja anak awak sekolah lah belajar. Pasti bodoh ujiannya dah satu. Kalau dia dah ikut ujian lain naiknya, dah. Nak sampai nanti ikut ujian. Jadi awak pun uji. Bukan hanya setiap hari, malah setiap waktu. Malaki awak kabar ke subuh cakoi minggu awak diuji hari hujan seketik kapai kaidak enak lain mana awak lah tiba di situ awak diuji je baru enak ikut kajian kapulang lain mana awak lain duduk siko kiro terlalu belum enak siko dah ujian tu baru kan ujian pokok ujian diterima. Jadi bagi orang yang beriman awak diuji. Ujian itu dua, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, karena Ibrahim lulus dalam menghadapi ujian, lalu kata Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Aku angkat engkau wahai Ibrahim jadi imam. Dan jadi Rasul jadi kejaran Allah di sekolah malah jadi imam pemimpin. Kalau Rasul hanya menyampaikan kepada orang beriman, tidak seluruh manusia imaman linnasi imaman. Qala wa min dzurriyyati. Ayat kata Ibrahim setelah Allah angkat beliau itu jadi pemimpin wa min dzurriyyati. Bagaimana nanti dari keturunanku ya Allah, apakah akan engkau angkat juga mereka jadi beriman, jadi pemimpin, lain kau angkat jonya jadi pemimpin. Yang Ibrahim kan Allah dibarah. Aku angkat engkau, aku jadikan engkau pemimpin bagi manusia. Ibrahim kecil Ibrahim, lalu bagaimana dengan keturunan anak cucuku? Qala ya la yanalu ahdiz zalimin. Allah berfirman, janjiku tidak akan mencapai kepada orang yang zalim. Sepanjang mereka beriman, aku angkat jadi pemimpin. Kalau yang zalim-zalim, tidak akan aku angkat. Hari Rabu besok pilih pemimpin bu. InsyaAllah tak ada zalim, tidak salah lah kau. Tak ada zalim, pilih saja satu dengan hati nurani. Sebahagian yang tidak makan zalim tidak. La yanalu ahdi. Kalau zalim kau tak domin jalan. Pokoknya asal orang yang zalim, ya tak? Tidak akan Allah akan jadi pemimpin. Tiboli wa min zurriyati. Baku pakai min. Min itu kan litabin, menunjukkan sebahagian. So kalau sadunya jadi pemimpin di waktu yang serentak itu tak mungkin kan? Ya. Kalau sadunya makanya sebahagian anak cucuku aku angkat kata Allah. Tapi yang zalim tidak. Nah, oleh karena Allah menjelaskan bahwa orang yang zalim tidak akan diangkat Allah jadi pemimpin di bawah karena dulu doa Ibrahim jelek. Warzuq ahlahu minas samarati man amana. Kan bedanya dua kan? Beri rezekilah penduduknya dari buah-buahan dengan buah-buahan orang-orang yang beriman dari mereka dengan Allah dan hari kemudian. Di awal cakap Nabi Ibrahim minta supaya keturunannya diangkat jadi pemimpin. Kata Allah, akan aku angkat keturunan kecuali yang zalim, karena yang zalim tidak akan diangkat Allah jadi pemimpin. Makanya doa Nabi Ibrahim tiba di bawah, beri rezekilah penduduknya dengan buah-buahan orang yang beriman. Dan diminta oleh Nabi Ibrahim diberi rezeki adalah orang yang beriman. Kaitannya jangan dia teh jago. So yang zalim tidak akan diberi rezeki. Lalu kata Allah, enak.
wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Orang-orang yang kafir aku akan senangkan dia sedikit. Nah, kecek Nabi Ibrahim kan beri rezeki orang yang beriman, kan berbedanya. Kecek Allah kalau masalah rezeki orang kafir pun akan aku beri rezeki. Tapi untuk jadi pemimpin tidak. Nah, sedangkan Allah saja tak mau mengangkat orang yang zalim jadi pemimpin. Kadang-kadang jawab bapilih yuk. Kalau melanggar, awak ada. Tak melanggar awak. Nah, lama kata Allah bahwa umatti'uhu qalila. Aku beri mereka kesenangan sedikit. Padahal ibu-ibu bapak, kalau kita lihat secara kasat mata, mana kayu orang-orang kafir itu berdakwah? Kayu orang kafir. Banyak kan kayu dari awak, hartanya berlimpah, tokonya sekian, kekayaannya sekian. Tapi Allah katakan umatti'uhu qalila. Aku senangkan dia sedikit. Nah, bagus sedikit. Yang pertama terbatas. Kalaupun mereka mendapatkan kesenangan terbatas itu hanya di dunia ini saja. Di akhirat nanti tidak lagi. Kalau orang yang beriman kesenangannya berkelanjutan mulai dari dunia sampai akhirat. Satu. Yang kedua, orang kafir itu tolong ukur kesenangannya bukan dengan iman. Kalau kita mengukurnya kan dengan iman kan, tapi orang kafir itu mengukurnya dengan nafsu. Yang nafsu itu tidak akan pernah merasakan puas. Malah dikatakan sekalipun diberikan kepada mereka satu lembah, satu jurang yang penuh berisikan emas, mereka pasti minta yang kedua. Dikasih dua, minta yang ketiga. Begitu seterusnya dan seterusnya. Nah, daduk bener. Misalnya ada orang yang ingin bangun rumah. Nah, de goda pelo tabuh rumah bantu orang kadala tabuh rumah. Kironyo adolo rumah orang dan lebih gadang lebih mewah dari nyolai. Allah senangnya alun lain. Itu maka dikejar Allah umatti'uhu qalila. Aku senangkan dia sedikit. Tak kapuh bagainya Allah. Tapi kalau orang yang beriman, enaknya mengukur kesenangan itu dengan imannya. Dapat banyaknya jadi orang kayu, alhamdulillahnya syukur. Jadi orang miskinnya sabar, alhamdulillah. Tidak ada kalau kisah dalam beriman tenang aja menghadapi kehidupan jago. Nah, beliau ayatnya juga beliau wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Wa in ja'alnal baita, dan ingatlah. Jikalau Allah ingat, katakan iz, awak disuruh di situ mengambil pelajaran. Wa iz ja'alnal baita, dan ingatlah ketika kami jadikan rumah itu. Rumah itu maksudnya adalah Ka'bah. Ka'bah membangun pertamanya adalah malaikat. Di zaman Nabi Adam nyelah dojo, telapaknya itu lah dojo. Jadi membangun pertama bukan Nabi Ibrahim. Ibrahim hanya merenovasi dan meninggikan kembali. Nah, saya di ayat berikut nanti wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida. Ayat berikut, ingatlah ketika Ibrahim meninggikan
Nah, jadi Ibrahim hanya membangun kembali, meninggikan dan membangun kembali setelah dilanda oleh tempat Nabi Nuh. Wa iz ja'alnal baita, kami jadikan rumah itu, pakai alif lam tertentu, maksudnya adalah Ka'bah, masabatan linnas, tempat berhimpun bagi manusia. Sampai hari ini kita saksikan setiap saat orang tetap berkunjung ke Ka'bah. Nah, setiap saat. Sehingga di situ ibu-ibu, bapak-bapak, di keliling Ka'bah itu orang selalu ada tawaf. Yang berhenti tawaf pertama ketika sholat fardu. Nah, ketika sholat wajib tidak ada orang tawaf. Yang kedua yang kita lihat ketika sholat Idul Fitri. Nah, kalau waktu sholat Idul Fitri yang kita lihat memang tidak ada orang tawaf karena begitu ramainya. Tapi ketika sholat Idul Adha orang tetap tawaf. Nah, awalnya cari di situ Idul Fitri, Idul Adha, enak. Wasanya orang baik ke alam tetap ada orang tawaf. Nah, jadi tempat berhimpun bagi manusia. Kami jadikan rumah tempat berhimpun bagi manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Dalam ayat lain juga disebutkan, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalamnya aman. Jadi Allah dijamin oleh Allah yang masuk ke Masjidil Haram itu aman. Nah, tapi kadang-kadang jamaah cabeh bu. Misalnya ketika sedang tawaf batal wuduknya, hanya tari je tawaf. Bako tarinya cabeh kapai bodok suram. Kapai wak bodok suram beko hilang awak beko. Ndak ada orang yang hilang di Mekah ada bu. Tak ada orang yang lama jalan pulang anda tentunya. Dia bilang tak, semua jalan pulang tak kau itu aja. Soalnya dijamin Allah. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalamnya aman. Jadi kami jadikan karena Allah tempat berhimpun dan tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan ambillah, jadikanlah dari makam Ibrahim itu tempat salat. Nah, makam tempat berdiri. Nah, dia di situ makam itu kan kuburan dia. Asiko jamaah ibu-ibu ketika dibawa ke haji umrah, ala dicari-cari di pelataran tawaf dah, biar tak ada nampak kubur Ibrahim di sekolahnya. Dan makam itu jadikan kuburan. Asal katanya koma artinya berdiri. Qaimun orang yang berdiri. Maqamun tempat berdiri. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah cekot, masang batu, ada batu tempat dia berdiri. Nah, sego kini ko actually ada dibikin bekas telapak kaki. Emang ada riwayat mengicat di pancong batu di datanya dari Ibrahim tempatnya berdiri. Akhirnya batu itu kalau perlu tinggi naik sendirian, perlu rendahnya turun sendirian. Aslinya ibu bapak, makam Ibrahim itu letaknya dekat dengan Ka'bah. Sama jawab orang tukang ini masang batu, kan di bawah teleng kan, sampai tagaknya. Siko masa si matanya kau nanya. Kini kau cari makam Ibrahim itu letaknya di jarak dari Ka'bah. Mungkin lebih 10 meter jarak kiri-kanannya. So itu harus enak. Jaraknya dari Ka'bah ada sekian kan? Ya, ke belakang 10 meter dari Ka'bah. Itulah di zaman Nabi dipindahkan ke belakang yang makam Ibrahim. Lebih sama 10 meter.
safnya ke belakang makam Ibrahim dong. Dari tepi tidak Ka'bah ke makam Ibrahim ke belakang. Nah, banyak safnya teman. Padahalnya pakai tangganya masang batu dulu. Nah, baru turun ayat itu, Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kita di makam itu, apakah kita hanya berdiri saja? Kata Umar kepada Rasulullah. Lalu turunlah ayat ini, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah dari makam Ibrahim, ambillah makam Ibrahim itu tempat sholat. Makanya salah satu sunat tawaf adalah sholat di belakang makam Ibrahim. Sholat sunat sejajar makam Ibrahim. Pada mulanya hanya berdiri. Umar berkata, ya Rasulullah, apakah kita hanya berdiri saja di belakang makam? Turun ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan, janji disebutkan perintah kepada Ibrahim dan Ismail, an-tahhira baitiya, agar dia membersihkan. Tahhira berdua diperintah agar Ibrahim dan Ismail itu membersihkan rumahku. Membersihkan di situ dari apa? Yang pertama adalah membersihkan dari kotoran-kotoran yang nampak. Sampah, tahi-tahi binatang dan segala macamnya. Enak, bersihkan. Yang kedua, membersihkan dari kemusyrikan. So dulu tuh ibu bapak apalagi zaman jahiliyah, patung-patung berhala kan banyak di sekitar Ka'bah. Enak, patung-patung berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik itu berada di sekitar Ka'bah di zaman jahiliyah. Malah kalaupun dulu ada yang tawaf, ada malah yang tawaf tanpa busana. Jadi diperintah oleh Allah Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahnya daripada kotoran-kotoran yang nampak dan daripada kemusyrikan. Dia dikatakan Allah an-tahhira, bahwa bersihkanlah olehmu rumahku. Untuk siapa? Di dalam ayat ini disebut 3. Yang pertama lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf. So istimewanya di Ka'bah itu ibu-ibu tawaf. Setiap hari Allah turunkan 120 nikmat. Pembagiannya 60 untuk orang yang tawaf. Masuknya ke Masjid tawafnya dapat 60. Apakah itu tawaf wajib atau tawaf sunat? Tawaf wajib, nawajib umrah atau haji. Tawaf sunat tahiyatul masjid atau sunat mutlak. 40 untuk orang yang sholat. Masuknya ke Masjid mungkin fisiknya tak begitu kuat, dia tidak tawaf hanya sholat, dapat 40. Berarti kalau ada orang yang masuk tawafnya sudah itu sholat lo dapat 100. 60 dari tawaf, 40 dari sholat, 100. 20 untuk orang yang hanya sekedar memandang-mandang, melihat-lihat. Masuknya ke Masjid Haram, tawaf indah, sholat indah, mencengangak-cengangak adalah. Begitu orang bingung aja. Ada ke 20 orang kan? Ada 20 beralakan yang pakai dulu. Lit-taifin, untuk orang yang tawaf. Untuk orang-orang tawaf satu. Yang kedua wal-akifin, dan orang-orang yang i'tikaf. Datang ke masjid, dia berdiam di masjid untuk beriktikaf, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga warruk'is sujud,
untuk orang yang merukuk dan sujud. Nah, kenapa tidak dikatakan saja untuk orang yang sholat? Jagokan dikecil, lit-ta'ifin, untuk orang yang tawaf, wal akifin, orang-orang yang i'tikaf, apa nak disebut dan orang-orang yang sholat. Kenapa Allah katakan warruk'is sujud? So, letak sholat itu di situ. Ada ruku, ada sujud. Ada ayat lain warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Itu tidak hanya kepada kita umat Muhammad saja. Maryam ibu Nabi Musa pun sudah diperintah oleh Allah. Ya Maryam qunuti, wahai Maryam beribadahlah, warka'i rukuklah, wasjudi sujudlah. Yang sholat namanya itu pasti ada di dalamnya rukuk, ada sujud. Tapi tiba di agama lain kini ibu bapak denyo sholat yo, tapi kadang-kadang madu aja ke dia. Adona sholat hanya lagu-lagu aja. Lagunya adona bahasa Indonesia, adona bahasa Inggris, adona bahasa Jawa, adona bahasa Minang. Tapi jadi baiklah lagunya bahasa Kubang sededo. Jadi baiklah. Tak dari malah asalnya itu sholat dengan tak jelek asal masalahnya. Sementara yang ibadah kita sholat kita ditegaskan ada padanya ruku, ada sujud. Jadi kalau lagu-lagu itu aja, ibu nyanyi-nyanyi itu aja, nah, walaupun mereka katakan itu sholat, bukan sholat. Nah itu makanya Allah katakan dalam ayat warruk'is sujud. Wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah jadikanlah ini negeri aman. Doa Nabi Ibrahim yang terkabul. Warzuq ahlahu minas samarati, beri rezekilah penduduk negeri ini, maksudnya Makkah dengan buah-buahan. Walaupun awak tahu Makkah adalah padang yang tandus, tapi segala buah-buahan ada di situ. Kenapa? Dan pisangnya pokok lebih segar, sayur anaknya ada. Sementara yang daerah pertaniannya di situ hanya Taif. Nah, ibu bapak kalau pernah ziarah ke Taif, tempat Nabi hijrah pertama sebelum hijrah ke Madinah. Nah, itu memang daerah yang subur. Ada sayur-sayuran, ada segala macamnya di situ ada. Dan kalau ibu bapak lain dibawa ziarah ke Taif, daerah pertaniannya di situ. Dan itu pun tidak seberapa. Sementara orang datang ke Makkah itu setiap harinya dari seluruh penjuru dunia jutaan. Tapi tetap ada buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Beri rezeki orang yang beriman dari mereka dengan Allah dan hari kemudian. So Ibrahim dia telah diluruskan Allah cakap. Karena kecil yang zalim memang tak akan aku angkat. Maka dimintalah dari yang beri rezeki orang yang beriman saja. Diluruskan lagi oleh Allah. Orang kafir pun juga akan aku beri rezeki, tapi sedikit. Makanya ibu bapak kalau tak sama paham orang Jawa, aja di doa lo nega indah. Ada kalau tak sama paham orang Jawa sama doa lo doa macam-macam. Tak boleh lah. Maka Allah luruskan itu orang kafir pun tetap aku beri rezeki. Tapi sedikit kata Allah. Tahu kok ada orang nandak sama jawab doa kata jawab. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya untuk menerima hidayah Allah. Enak.
Jadi Allah janjikan qalila summa aqarruhu ila adzabin nar. Aku paksa dia, aku tarik dia kepada azab api neraka. Jadi kesenangannya cukup sedikit, hanya kisaran 60-70 tahun. Habis. Nah, di akhirat nanti mereka akan sengsara selama-lamanya. Dan dengan kesenangan itu pasti mereka tidak merasa puas. Cari lagi nih ibu-ibu bapak-bapak, enak. Tanda orang tidak merasa puas. Yang korupsi itu nak kayu atau nak miskin? Nak kayu, nak berpendidikan tinggi loh bu. Kalau pernah awak mendengar si anu tu korupsi 300.000 baru itulah 3 hari tak makan lah. Apa do mungkin sesama orang bantu kenyongannya dah. Allah kecian, aku beri kesenangan sedikit. Soalnya mengukur kesenangan itu dengan nafsu. Enak, dia nafsu nyukur, makanya dia tidak akan merasa puas. Wabisal masir, itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Baik Bapak Ibu, kemudian saya mohon izin untuk 2 kali Sabtu. Ya masalah masa batal linasi cakwa. Kebetulan di bawah kawan, insyaallah lasa malam berangkat ke umrah dan pulang insyaallah nanti tanggal 9 3 mulai hari. Kita mohon izin 2 kali Sabtu insyaallah. Selamat pulang, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.